Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Struktur Diskrit. Nah, pada pertemuan kali ini kita itu akan membahas mengenai graf. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut mengenai graf, kita harus tahu dulu nih definisi dari graf itu apa. Graf itu apa sih? Graf adalah sekumpulan not dan garis. Nah, di mana not ini dihubungkan oleh garis ini. Nah, not dalam graf ini biasa disebut itu dengan vertex. Sedangkan untuk garis biasanya disebut dengan edge. Nah, tadi kan ada istilah-istilah vertex dan edge dalam graf. Nah, seperti yang tadi saya sudah jelaskan, jadi vertex adalah kumpulan dari not, sedangkan edge itu garis yang menghubungkan antara not satu dengan not yang lainnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke ilustrasi graf. Nah, di ilustrasi kali ini itu kan ada beberapa not nih. Ada not A, B, C, dan lain-lain. Atau vertex. Nah, untuk garisnya itu, seperti tadi yang saya sudah bilang, garis penghubung antara not satu dengan yang lainnya itu kita sebut dengan edge. Nah, mungkin kalau di graf ini tuh bisa, implementasi ke dunia nyatanya itu kalian gampang itu kayak Google Map. Jadi antara titik satu dengan titik yang lain itu ada saling terhubung, dan gimana sih caranya biar kita bisa nyampe ke titik selanjutnya. Pasti kan ada beberapa, kan kalau kayak di Google Map itu ada beberapa tempat yang harus kita lewati tuh. Nah, hampir sama kayak graf. Misalnya kita mau dari titik I ke titik D. Nah, berarti kan kita harus melewati, nah, dari titik itu ada dua cabang tuh, J dan G. Nah, gimana cara kita biar ke D? Ya, kalau kita ingin cepat ya kita langsung masuk ke titik J aja ya gitu ya. Dari J langsung masuk ke D. Seperti itu. Mungkin ilustrasi grafnya. Nah, selanjutnya itu ada kategori graf. Nah, kategori graf itu ada 3. Ada undirected, directed, dan weighted. Nah, kita masuk dulu ke pengertian yang undirected. Nah, undirected itu edge-nya itu tidak ada penugasan arah. Jadi tidak ada arahnya gitu ya. Kalau undirected itu nama juga undirected. Jadi tidak ada penugasan arah dari satu vertex ke vertex yang lain. Nah, ini tuh ada vertex A, B, C, D, E, F, G. Nah, jadi untuk edge-nya itu berarti G dan C bisa, atau C dan G bisa. Nah, kalau di undirected ini jadi bisa bolak-balik gitu ya. G ke C, misal dari vertex G ke C bisa kita masukin ke dalam edge-nya. C ke G juga bisa karena undirected, tidak ada arahnya. Sedangkan yang kedua ada directed graph. Nah, kalau directed graph itu edge-nya ada penugasan arah atau direction dari satu vertex ke vertex yang lain. Nah, di sini saya punya vertex A, B, C, D. Nah, ini kan ada arahannya nih. Dari A ke B, A ke D. Nah, kalau yang tadi kan undirected kan bisa bolak-balik tuh. Dari G ke C, C ke G bisa. Sedangkan kalau yang directed, nah, si vertex A itu hanya punya satu arah ke B. Jadi si B-nya itu nggak bisa balik ke A. Jadi nanti edge-nya itu yang kita dapetin itu A ke B, A ke D, C ke A, C ke D, dan B ke C. Seperti itu. Jadi tidak bisa bolak-balik kalau yang directed. Selanjutnya kita masuk ke kategori yang ketiga. Kategori yang ketiga ada weighted graph. Nah, weighted graph ini edge-nya itu diberikan suatu nilai sebagai weight dari satu vertex ke vertex yang lainnya. Nah, kalau weighted graph ini bisa direpresentasikan oleh undirected atau directed graph. Cuman pembedanya itu hanya di edge-nya itu nanti ada nilainya. Mau directed atau undirected, dan mau undirected atau directed, kalau di situ ada nilainya, berarti itu termasuknya weighted graph. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat nih contohnya nih. Dari A ke C itu ada nilainya, yaitu 7. Nah, mungkin kayak tadi kita ilustrasiin lagi seperti Google Map. Kan kalau Google Map kan nanti juga ada pilihan tuh. Kalau lewat sini kita bakal menghabiskan jarak berapa kilometer. Kalau kita pilih
lewat sini nanti bakal menghabiskan jarak berapa kilometer juga. Mungkin kita contohkan dari D ke B. Nah, dari D ke B di awal udah ada percabangan nih. Kita bakal masuk ke C atau ke E. Nah, ternyata untuk nilainya itu dari D ke C itu 9, misal kita anggap aja nih kilo ya. D ke C ternyata cuma 9 kilo, sedangkan D ke E itu 15 kilo. Berarti lebih jauh kan ya. Nah, kalau kita pasti lebih milihnya ke C dong, karena lebih dekat. Jadi kita pilih D ke C. Lalu C ke B atau C ke E nih, ada perjalanan lagi. Bisa aja kita kalau C ke E atau E ke B, cuman ya ngapain gitu ya, kita habisin waktu. Jadi kita langsung masuk aja C ke B seperti itu. Jadi nanti jarak yang diperlukan ya hanya 17 kilo seperti itu. Jadi Grab itu implementasi di dunia nyatanya itu seperti Google Map. Intinya nanti kalau ketika kalian ingin nerapin ini dalam suatu aplikasi. Nah, selanjutnya itu kita akan mempelajari mengenai GrabPath. GrabPath itu apa sih? Nah, path itu adalah urutan vertis atau vertex yang dihubungkan oleh edge atau adjacent vertis. Nah, ini ada contoh lagi, kita punya beberapa vertex yaitu A, B, C, D, E, F, G. Nah, kita bakal kasih contoh path dari node G ke E. Gimana sih? Nah, path dari G ke E kan ada G, berarti kita harus melewati C, bisa melewati D, langsung ke E. Sebenarnya kan bisa juga nih, G, C, D, F, baru ke E nih. Sebenarnya seperti yang tadi saya sudah bilang gitu, ngapain kita ada yang cepat, kenapa malah pilih yang ama gitu, harus ngelewatin satu node lagi baru bisa sampai ke node tujuan kita. Ngapain? Nah, path G, C, D, E yaitu 3. Nah, kenapa 3? Nah, kita hitungnya itu seperti ini. G ke C. G ke C berarti satu path tuh ya. C ke D, satu path. D ke E, satu path. Jadinya path G, C, D, E itu ada 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya operasi Grab. Nah, operasi Grab yang akan kita bahas di praktikum kali ini itu ada menambahkan vertex baru ke dalam Grab. Yang kedua ada menghapus vertex yang ada di Grab. Yang ketiga menambahkan edge baru menghubungkan antar vertis. Yang keempat ada menghapus edge yang ada. Yang kelima mencari panjang path vertis. Yang keenam ada traversing Grab. Nah, tapi di video kali ini kita tidak akan membahas mengenai operasi Grab. Nah, ini akan dibahas lebih lanjut pada praktikum. Jadi mungkin kalian nanti bisa tanyakan kepada asisten yang mengajar di shift kalian. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke implementasi Grab. Nah, implementasi Grab itu ada 2, ada array based atau biasa disebut dengan agency matrix, dan yang kedua ada link list based, disebut dengan agency list. Nah, kita lihat yang pertama, agency matrix. Biasanya itu direpresentasikan dengan array 2 dimensi atau matrix, yang biasa kita kenal dengan matrix. Nah, untuk nilai dari matriksnya itu kita menggunakan nilai 01. Dimana nilai 0 ini tidak ada relasi edge-nya. Jadi tidak ada, tadi kan edge kan penghubung. Nah, node ini itu tidak ada hubungannya dengan node yang lain itu. Kalau misalnya node A dan node B itu tidak ada hubungan, maka kita kasih nilai 0. Tapi apabila node A dan node B ini ada hubungan, maka kita kasih nilai 1, seperti itu. Nah, seperti contoh, ini kita memiliki beberapa node, ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita buat dulu tuh matriksnya, kolomnya, baris dan kolom. Kita masukin ke atas, ini kita masukin barisnya 0, 1, 2, 3, 4 sesuai dengan node-nya. Lalu di bawahnya juga 0, 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat nih, kita lihatnya dari bagian kolom 0. Kolom 0 ini ada relasinya enggak dengan 0 lagi, not 0. Kita lihat, oh ternyata ada, dia berelasi dengan dirinya sendiri.
Nah, kita kasih angka 1. Lalu kita lihat nih, 0 ada relasinya nggak dengan 1, not 1 nih. Kita lihat, oh ternyata ada juga nih, makanya kita kasih 1. Nah, mungkin kita langsung cari yang tidak berelasi ya. Kita lihat nih, masuk ke baris 1. Baris 1 ada nggak relasi dengan not 0 nih? Oh ternyata tidak ada nih, nggak ada panah menuju ke angka 0. Berarti kita kasih di baris 0 kolom 1 kita isi dengan nilai 0, seperti itu. Seperti itu untuk yang agency matrix. Mungkin selanjutnya kita akan membahas mengenai agency list. Nah, untuk agency list ini kita buat dulu nih listnya 0, 1, 2, 3, 4. Lalu kita beri tanda panah. Kita lihat dia itu ada terhubung dengan list yang mana aja. 0, kita lihat nih, 0 berhubungan dengan dirinya sendiri. Kita masukin not 0-nya, kita bikin seperti kita membuat not. Lalu ada berhubungan lagi dengan siapa nih? Yang 0. Ternyata dengan angka 1, kita masukin. Lalu berhubungan dengan yang mana lagi nih? Ternyata dengan not 2, kita masukin. Terus kita lihat ada hubungan lagi nggak dengan yang lain? Ternyata sudah tidak ada tuh. Nah, kita beri titik di akhir. Ini sebagai tanda not terakhir gitu ya, poin terakhir. Seperti itu juga dengan not yang selanjutnya, list yang selanjutnya. Nah, selanjutnya masuk ke demo app. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini, seperti yang ada di gambar. Mungkin nanti teman-teman semua bisa cari tahu gitu ya, kenapa hasilnya seperti ini. Dan mungkin sesuai dengan tugasnya juga kan disuruh menggambarkan ilustrasinya. Mungkin teman-teman juga bisa menggambarkan ilustrasinya dan bisa menentukan ini tuh tipenya itu directed graph atau undirected nih. Mungkin apabila belum paham juga bisa ditanyakan kepada asisten shiftnya masing-masing atau bisa juga ke saya langsung apabila emang belum paham. Mungkin sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.